Hai hai halo, apa kabar kalian? Semoga selalu betah untuk tetap di rumah ya. Jumpa lagi dengan saya Mr. Carlo di Putra Kodi. Salam Nusantara. Hey, kalian tahu foto siapa ini? Soekarno, sang proklamator, atau biasa juga disebut penyambung lidah rakyat. Sebutan penyambung lidah rakyat pernah dimukabalakan dengan pernyataan Soekarno, penyambung lidah Jepang. Mengapa demikian? Soekarno pernah dicap antek Jepang karena sikapnya. Bayangkan, dia sering endorse program Jepang ke desa-desa, menggerakkan orang Indonesia untuk menjadi romusa. Ia juga banyak menyediakan wanita muda untuk memuaskan hasrat biologis tentara Jepang. Baik, sampai di sini ada yang tidak sepakat dengan saya? Mari simak hingga selesai agar tak salah paham. Bagi bangsa Indonesia, masa pendudukan fasis militer Jepang yang hanya terbilang tahun lebih terasa menyakitkan daripada masa pendudukan kolonial Belanda yang terbilang abad. Awalnya kedatangan saudara tua dari matahari terbit ini disambut hangat sebagai pembebas bangsa Asia, khususnya Indonesia. Didorong oleh rasa muak terhadap kolonial Belanda, solidaritas sesama bangsa Asia, dan impian kemerdekaan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat di negerinya sendiri, rakyat Indonesia menerima dengan tangan terbuka kedatangan tentara KT yang dipimpin oleh Panglima Tentara ke-16 Jepang, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Pemerintahan militer pendudukan Jepang membagi wilayah Indonesia sebagai berikut. Pulau Jawa dan Pulau Sumatera di bawah kekuasaan Angkatan Darat Jepang, dan pulau-pulau lainnya berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut Jepang. Indonesia diduduki untuk keperluan logistik tentara Jepang, seperti bahan bakar minyak, karet, dan beras dalam Perang Pasifik yang menjadi bagian dari Perang Dunia II. Di samping sumber daya alam, Jepang juga membutuhkan sumber daya manusia untuk keperluan perangnya. Karena semakin terdesak oleh sekutu, Jepang merekrut para pemuda Indonesia untuk dilatih menjadi serdadu seperti Heiho, Peta, dan lain-lain. Jepang juga mendekati para pemimpin Indonesia. Disinilah peran sentral Soekarno dimulai. Kisah hidup orator ulung yang keluar masuk penjara kolonial Belanda karena aktivitas politiknya ini berakhir di Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai buangan politik. Akan tetapi menjelang kedatangan tentara Jepang, Soekarno sekeluarga diungsikan oleh pemerintah kolonial Belanda ke Bengkulu. Pendudukan Jepang yang seiring berjalannya waktu terasa sangat menyakitkan dan tidak akan bisa hilang dari memori kolektif bangsa Indonesia. Seperti kebijakan Jepang memobilisasi rakyat Indonesia melalui Romusa untuk membangun infrastruktur perangnya. Sebaliknya, ini membuka peluang bagi Soekarno untuk merealisasikan cita-cita kemerdekaan bangsanya yang telah dirintisnya sejak muda. Tentunya Soekarno tidak memungkiri kekejaman Jepang terhadap rakyat Indonesia yang kemudian memicu pemberontakan di berbagai daerah. Soekarno mengakui bahwa ini sangat menyakitkan baginya. Tetapi sekali keputusan diambil, tidak bisa dibatalkan lagi. Dengan melayani kebutuhan pendudukan Jepang, Soekarno pun merasa berhak meminta sejumlah konsesi sebagai kompensasinya, seperti menyelamatkan nyawa Amir Syarifuddin dari hukuman mati di penjara Kempetai, serta keterlibatan Soekarno memimpin berbagai lembaga seperti Putra, Jawa Hokokai, BPU PKI, dan PPKI bersama para pemimpin bangsa lainnya. Ia pun mendapat bantuan dan simpati dari pemimpin militer Jepang seperti Laksamana Maeda menuju kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam wawancara dengan Cindy Adams, penulis biografi Bung Karno penyambung lidah rakyat, Soekarno mengatakan bahwa revolusi Indonesia
ditulis dengan darah Soekarno, dan sejarah akan membersihkan namanya dari noda hitam tudingan sebagai kolaborator Jepang. Kini sejarah telah membuktikan bahwa Soekarno adalah penyambung lidah rakyat yang sesungguhnya. Ia rela melakukan hal apapun untuk merebut kemerdekaan, meskipun harus bertaruh nyawa, waktu, dan harga diri. Tak peduli berapa kali dipenjara dan diasingkan. Ia adalah suara yang terus meneriakan kemerdekaan yang hakiki. Untuk itu, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mari hargai jasa para pahlawan kita dengan terus merawat dan menumbuh kembangkan pencapaian mereka. Saya Mr. Carlo. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.